Selamat pagi, semoga sehat selalu. Ya, untuk materi hari ini seperti kemarin saya sudah bilang ya, ingin menjelaskan tentang sensor kecepatan ya, sensor posisi di sini. Nah, di sini ada jenis sensor speed ya, sensor speed ya. Nah, ini dengan sepeda dia bahasa Indonesia. Nah, itu saya sebentar akan jelaskan jenis-jenisnya. Sensor pergeseran, sensor kecepatan, sensor percepatan ya. Ini sensor posisi dulu, ini sensor posisi. Nah, di sini nih. Sensor posisi ini menyediakan informasi kepada ECM ya, Electronic Control Module atau bilang engine control unit ya. Nah, di sini posisi komponen, speed komponen dan perubahan speed component of the following provide this data ya. Jadi dia menyediakan informasi-informasi tentang pergeseran-pergeseran. Nah, biasanya sensor jenis ini digunakan di motor ya. Nah, kapan oli itu akan ngisi, kapan bahan bakar itu akan mengempul, mengirim menyemprotkan ke karburator biasanya ya, pakai ECM. Nah, ini kalau dilihat aplikasinya banyak ya di motor atau mobil ya, kalau kita bisa lihat. Nah, ini tipe sensor ini terdiri dari atas magnet ya, ada yoke dan coil ya. Ya, ini ada 3, ada yoke, ada coil, yoke itu semasang yoke ya. Ini ada coil yang ntar kita lihat ya. Nah, itu semasang beban ya, beban ada yang dilewati. Sensor ini biasa moon ya, dia mempunyai seperti menonjol seperti batang gitu ya. Nanti kita lihat di sini ada sensor, ada sensornya ya, sensor speed yang kita sini. Nah, jadi prinsip kerjanya ini dia menyediakan beberapa input pulsa ya, terus pulsa itu nanti bisa dilihat bentuk frekuensinya seperti apa gitu. Nah, ini biasanya dipasang di rotor ya, rotor seperti ini ya. Nah, itu enggak bisa dipasang di perubahan gear ya, gear ini yang sensor posisi di sini, silinder juga bisa kan. Jadi kita bisa tahu apakah engine itu butuh disemprot oli apa enggak ya. Nah, dia ada posisi kecepatan, misalnya pada kecepatan berapa si oli itu harus disemprot gitu. Nah, ini ada variabel relation sensor ya. Nah, ini untuk gambar sensornya seperti apa nih ya, ini ya. Sensor menentukan sinyal dari frekuensi ya. Semakin cepat rotor, semakin tinggi frekuensi ya. Jadi linear sensor ya, linear. Jadi semakin cepat perputaran ini frekuensinya semakin tinggi ya, jadi gitu ya. Ya tentu ya, karena linear kan berubah, semakin cepat putaran frekuensinya semakin tinggi ya. Nah, ini untuk rotornya sendiri kalau kita lihat di sini rotor ya, atau gear kita bilang ya, atau penggerak itu yoke. Sini terus ada coil. Nah, coil ini nanti dia akan dideteksi perubahan. Nah, tentu kita tahu kan prinsip dasar dari medan magnet itu ketika medan magnet didekatkan oleh dua kutub ya, dua kutub yang berbeda, itu nanti akan terjadi namanya induksi medan magnet. Nah, itu medan magnet itu kalau dilarin kawat kan dia menghasilkan gelombang akan menghasilkan listrik yang di sana ada perubahan. Perubahan itu yang akan dikonversi menjadi pengukuran ya. Jadi kita bisa tahu berapa kecepatan dari engine itu ya. Jadi kalau mobil-mobil balap ya, masih dikit terus tahu gitu ya, engine speednya ini berapa, semua informasinya ada. Apalagi sekarang sudah ada elektroniknya ya, motor-motor zaman sekarang ya, motor injeksi istilahnya ya. Nah, dia bisa tahu berapa perputaran ini harus diberikan volume seperti apa gitu ya. Elektroniknya ini CM untuk sensor speed. Nah, tapi ini juga bisa dipasang di
bagian roda misalnya, kalau mau tahu berapa banyak speednya ya, kecepatan putar dari si motor ini untuk tuning rotornya ini. Kalau mau tahu yang di dalam motor gear ya ini, itu ini mirip sama kayak motor metik kayak begini ya, model rotor speed yang di sini ya. Nanti ini saya akan bagi, nah di sini, nah ini kan kita bisa lihat correct position sensor, ini correct position oil pump body ya. Nah jadi kita bisa tahu kapan dia akan memberikan semprotan bensin gitu ya. Jadi bisa tahu ya rotor itu kecepatannya seperti apa gitu kan dalamnya si ininya si motor itu aplikasi untuk sensor posisi ya dia nah ada posisi stick ini bahasa Inggris ya. Nah kita pantang aja nih ya, pantang ini aja. Ini kan ECM digunakan sebagai sensor kecepatan dan sinyalnya dimodifikasi sebagai fungsi dan menginisiasikan diagnosis rutin. Jadi kita bisa tahu fungsi engine itu di diagnosis ya, di diagnosis berapa frekuensinya ya, sehingga kita bisa tahu berapa kecepatan dari si mesin itu. Nah ini dia bilang different type of sensor digunakan tergantung dari model dan aplikasi ya. Beberapa kendaraan ya seperti speed sensor sinyal kombinasikan untuk sebagai meter ya, dikirimkan ke ECM ya. Nah ini juga bisa dibagi anti-lock brake ya, ABS system ya. Ini ABS yang anti-lock brake system itu kalau ada di tahu ya. Nah ini ya gimana perubahannya ini speed combination meter ya buat ECM kayak gini ya. Nah, satu jenis sensor. Nah, terus untuk sensor yang lain, coba nah yang sensor ya, pergeseran ini. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mengetahui kecepatan putaran itu ya. Sebenarnya banyak juga ya dipakai. Ada yang sensor infrared gitu. Macam ya sensornya. Nah, untuk sensor pergeseran sendiri ini, untuk sensor posisi atau pergeseran ini terdiri dari potensi U ya. Jadi ada potensi. Nah, kalau kita bisa tahu kalau potensi itu semakin besar tegangan maka menghasilkan resistansi yang semakin besar juga ya. Dapat digunakan menggunakan lini atau gerakan rotari ya. Jadi atau rotari mesin kita bisa tahu dikonversikan sebagai output sensor. Nah ini juga ada LVDT ya, LVDT ini linear variable differential transformer ya. Nah, ini terdiri dari 3 kumparan kalau Anda lihatnya. Ada 3 kumparan, 1, 2, 3 ya, ada 3 kumparan yang melewati sebuah tabung ya, tapi tetap dia nanti modelnya muter ya kayak yang ini tadi itu ya. Cuman yang itunya diem, tapi yang si rotornya itu bergerak ya, mirip-mirip begini ya. Cuman dia pakai 3 coil ya, bukan 1 coil yang ini. Nah ini ya, LVDT kumparan, 2 kumparan terhubung sekunder yang terhubung seri kan ya. Ada 2, ada 1. Nah ini untuk sensor kecepatan di sini tapi ada 2 ya, sensor eddy current ya. Kalau kedua motor yang kedip, oke. Nah ini kalau sensor eddy current ini dia ada
dua ya, ada dua di current dia akan sensor ini ditempelkan pada poros putar yang dikira kecepatan putaran ini poros teredam dan genangan oli ya. Jadi kita bisa tahu berapa currentnya eddy current proximity curve ini saya belum pernah coba kalau sensor jenis ini. Jadi current ini menghasilkan sinyal sinusoidal ya bilangnya. Sinusoidal itu gelombangnya kayak AC itu ya, sinus frekuensi 3 MHz. Memiliki permukaan sensor mengubah sensor efek eddy current yang kemudian memodulasi sinyal sinusoidal. Saya belum pernah coba yang untuk sensor current proximity ini. Eddy currentnya biasanya yang sering dicoba yang ya. Mana dia sensor converter yang pakai sensor yang ada di lab ya, sensor dulu pernah saya pakai coba ukur RPM mobil ya, pakai coba juga di lab pakai ukur RPM motor listrik ya. Klip nanti main ke lab ya kelihatan. Nah ini untuk transducer kecepatan mesin itu masa seismik merupakan kumparan listrik dan margin negatif mampu menggerakkan amplitude kecepatan gitar ya. Nah ini biasa untuk mengukur seismik ya, seismik atau gempa gitu ya. Nah jadi dia mengukur berapa masa seismik yang ada di benda itu ya, sebenarnya itu getaran. Ini dipakai untuk melihat seberapa besar getaran mesin gitu. Jadi kalau getaran mesin terlalu tinggi, noise-nya jadi semakin besar ya. Jadi takut mengganggu pendengaran kita gitu, nggak nyaman lah gitu. Kalau naik motor atau naik mobilnya. Nah, termasuk sensor ini termasuk sensor pasif tanpa titik daya ya. Jadi kita punya sensor dia nggak perlu listrik ya. Jadi emang getaran itu langsung dirubah menjadi sinyal listrik ya. Ya ini enaknya sensor ini cuma butuh frekuensi lebih ya, frekuensi rendah sih dia bilang 8-10%, harganya ini lumayan ya, kalau nggak salah sekitar 4 juta untuk sensor yang seperti ini jenisnya. Nah ini ada sensor akselerasi ya, ini yang biasa digunakan untuk sinyal getaran. Ini efek piezoelektrik ya, jadi unsur efek piezo ini ada semacam kristal ya, jadi semacam kayak sinyal receivernya sensor ultrasonik yang mirip ya, sensor kecepatan akselerometer. Jadi dia menangkap getaran itu berapa frekuensinya ya, berapa hertz itu dia bisa. Misalnya untuk piezonya mirip sama sensor ultrasonik ya, pernah kita bahas sebelumnya. Sensor ultrasonik ini ada semacam kristal ya di dalam ini. Nah, sebelum kristal itu kan dari getaran dia bisa menambahkan sinyal listrik ya. Nah, sinyal listrik itu nanti dirubah menjadi DC ya, kayak gitu ya. Dan ini ada piezo, ini ada elemen-elemennya di sini. Piezo ada boot, spring, ada seismic, dan piezo ini kalau dilihat itu terangan ini. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian transducer akselerometer. Baiknya mereka sendiri menghasilkan tekanan keluaran yang relatif besar nih ya. Seperti ini memang khusus untuk mesin-mesin gitu ya, bisa bilang untuk mesin-mesin kita mau tahu getarannya ya. Malah dulu ada temen di sekolah dulu di Korea juga, dia khusus mau mengetahui berapa getaran mesin cuci gitu. Jadi mesin cuci itu noise-nya gimana supaya nggak usah bergetar, silent gitu. Ada ya, aneh ya, aneh kerjanya. Nah ini untuk sensor VVDT ini piezonya, ukurannya rentangnya sangat tinggi dari rendah sampai tinggi dari sentuh.
Akselerometer ini mengukur frekuensi 0, menghasilkan sinyal relatif cukup rendah inputnya di sini. Nah, ini beberapa sensor displacement juga, ini ada LVDT, ini LVDT, di sini ada sensor LVDT. Nah, ini ada sensor LVDT. Nah, kita lihat di sini, yang tadi 3 itu ada 3 coil, kemudian dia akan dilewatin ya sama satu batang gitu ya. Jadi nanti ini batang ini bentuknya nggak kayak gini ya, jadi lewatin dibentukin udah kayak matahari sensor tadi itu bentuknya. Nah ini kayak gini kan, matahari udah yang dilewatin ya kecepatannya. Kecepatan dihitung berdasarkan proximity ya. Ada 3 atau roda yang berputar gitu kan, karena ada yang berputar sehingga dia bisa mendapatkan gelombang elektromagnetiknya seperti apa ya. Ini yang dibilang adanya tambahan gas pada gigi menyebabkan kapasitatif. Ya, di sini ada elektroda semacam kapasitif itu semacam diafragma ya. Diafragma itu nanti dia akan mengecil atau membesar ya, sehingga dia bisa mendekati elektrodenya itu ya. Nah, elektrodenya itu nanti dia punya gerak mekanis di sini, karena dia bukan sinyal listrik, sini masih manual. Bisa gerak mekanis, sehingga gerak mekanis itu nanti bisa menggerakkan si jarum ya, si jarum yang ada di speed itu. Biasanya kayak gitu kalau yang masih manual ya. Nah, ini di elektrod ini mirip-mirip seperti kapasitor ya, kalau kita bisa lihat bentuknya membran penuh ke membran dekatnya ya, seperti apa nih. Nah, untuk sensor posisi di sini, potensio di sini juga ada, potensio digunakan ini linear. Jadi perubahan sensor ini dia akan bergeser ya, sesuai dengan berapa nilai tahanan yang ada yang dilewati oleh si coil itu. Jadi bisa tahu beberapa bentuk pergeserannya ya. Nah, di sini ada contoh potensi usaha ya. Udah bisa coba sisi dan perpindahan. Nah, untuk cara kerjanya ini VDT tadi udah kita bahas ya. Nah, selisih perbedaan antara yang lewat sebelumnya dan setelahnya, jadi dikurangi, jadi bisa tahu bentuk linearnya seperti apa. Kalau strain gauge ini sensor tekanan ya, tekanan sensor tekanan dan sudah kita bahas ini sensor tekanan. Ini sedikit tentang sensor posisi ya, saya harap ada bisa kebayang bagaimana cara menggunakan sensor posisi ini. Position sensor. Slide-nya saya akan share. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ya, tetap jaga kesehatannya. Cukupkan dulu dah sensor posisi ini. Nanti kalau ada request pengen sensor apa bisa. Masih ada. Nah, bisa kita coba bahas tentang sedikit tentang sensor untuk mengukur baterai, kayaknya menarik juga ya. Baterai, nah ini banyak sekali aplikasinya juga ini. Mengukur baterai itu banyak ya, ada sensor arus, ada sensor tegangan ya. Coba kita sedikit ini dulu perkembangan teknologi ya. Kan sedang lagi booming ini nih, baterai ini misalkan dipakai untuk motor listrik ya, sedang lagi ngetren listrik, atau bisa pakai kendaraan di ke depannya seperti apa. Nah, ini ada juga sensor posisi, itu juga dipakai juga untuk robot ya. So, kalau kita mau atur kecepatan
apa namanya, torsi dari si obat itu, bagaimana perputarannya itu ya. Untuk itu. Oke, sekian dulu sampai sini. Saya lanjutkan lagi. Kesehatan.